Oke, halo, selamat malam. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan dataset tentang penjualan mobil. Nah, kelompok saya sini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ageng Ramadan Subagio, kedua ada Wahyu Apriyandika, ketiga Bravenda Krisnamutri, dan saya sendiri Arlifa Sandi Nugraha. Nah, berikutnya kita masuk ke latar belakang. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari kelompok saya. Nah, sesuatu hal yang belum dapat terlihat tentu saja dapat diperkirakan dengan baik, walaupun perkiraan atau prediksi tersebut belum tentu benar-benar terjadi. Namun, setidaknya prediksi tersebut dapat membantu kemungkinan terbesar yang akan terjadi selanjutnya. Biasanya ketika akan melakukan suatu prediksi, setiap lembaga atau pihak yang melakukan prediksi akan mengumpulkan data-data yang tersedia dan tersebar di halayak dengan cara mendapatkan data-data tersebut secara manual atau tanpa menggunakan teknologi atas izin responden tersebut. Hal tersebut akan mengalami beberapa kendala. Di antara kendala tersebut adalah waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan data tersebut lama, terlebih lagi jika data yang diperlukan sangat banyak akan memakan waktu lebih lama lagi. Beban biaya yang digunakan sangatlah besar. Hal tersebut memungkinkan suatu prediksi yang dibutuhkan untuk menentukan keputusan yang akan diambil berdasarkan prediksi tersebut akan jauh lebih lama. Nah, biasanya untuk mengatasi hal tersebut, lembaga atau pihak terkait akan meminta terus-menerus tanggapan dari responden yang akan dituju agar data-data yang diperlukan terpenuhi dengan baik. Dengan berbagai kendala tersebut, dibutuhkan suatu cara yang lebih efektif untuk dapat melakukan suatu prediksi dengan baik. Penggunaan teknologi dapat menjadi salah satu opsi untuk melakukan prediksi, khususnya penggunaan teknologi machine learning. Nah, perencanaan pembuatan suatu model prediksi machine learning dikhususkan untuk melakukan prediksi harga penjualan mobil. Prediksi tersebut dapat memberikan tingkat akurasi untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan untuk menentukan suatu keputusan. Keunggulannya, waktu yang diperlukan dalam melakukan prediksi lebih cepat dengan adanya teknologi machine learning. Nah, berikut tujuan dan manfaat. Nah, di sini tujuan kita melakukan prediksi ini dapat melakukan prediksi terkait harga penjualan mobil secara efektif. Lalu untuk manfaatnya, keputusan yang akan diambil jauh lebih cepat dengan adanya prediksi menggunakan teknologi machine learning. Nah, oke, di sini kita menampilkan dataset kita. Dataset dari kelompok saya memiliki 16 kolom dengan 4 kolom bertipe non-numerik dan 12 bertipe numerik. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh Wahyu Apriliandika. Aku ya, baik. Di sini galur penelitian spesifikasi yang digunakan itu laptop Moment dengan AMD Ryzen 7 5800H dengan Radeon grafik 3201 MHz 8 core dan 16 logical processor dan menggunakan NVIDIA GeForce RTX 3060. Ini alurnya ini awal itu kita mencari dataset dulu, kemudian kita melakukan EDA. Kalau EDA-nya ini di kita tentukan batas nilai korelasi minimalnya. Kalau nilai banyak variabel yang melebihi batas minimal korelasi yang kita tentukan dan itu terdiri dari 3 variabel, maka kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu memilih independen variabel dan dependen variabel. Tapi kalau tidak, kita akan mencari variabel baru dan diulangi dari awal lagi. Nah, kemudian setelah menemukan uh, variabel independen dan variabel dependennya, kita membagi data dan data yang dibagi ini terdapat 2 bagian. Yang pertama, data trennya itu yang 85%, kemudian yang kedua itu data trennya yang 83%. Nah, setelah
Yang pertama ini yang 85% data dibagi menjadi dua, itu data train dan data test. Nah, data train ini menghasilkan model regresi, dan kemudian dari hasil model regresi ini dilakukan testing, dan setelah itu kemudian didapat root mean square error-nya. Kemudian hal sama dilakukan yang pembagian datanya 83% untuk data latih atau data train. Kemudian awalnya itu melakukan training, dan setelah mendapatkan model trainingnya, lanjut dilakukan testing. Nah, setelah testing ini didapat, maka didapat juga hasil root mean square error-nya. Nah, pada awal ini, kedua split data ini, itu setelah terjadi pembagian ini terdapat dua sisi, yaitu train dan test. Jadi, tes ini menunggu hasil regresinya. Dan lanjut. Library yang digunakan untuk project kali ini, kita menggunakan library yaitu Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan Mat. Dan juga kita menggunakan library Sktlin library seperti linear model, model selection, dan matrix. Untuk dataset kita di sini terdapat 16 kolom yang dimana tipe datanya tipe data float, dan terdapat objek 4 buah. Menurunkan atau melepaskan kolom yang dituju. Di sini terdapat variabel yaitu car sales def, di mana melepas atau menurunkan yaitu seperti let's launch, facial type, manufaktur, dan model di bagian kolom. Selanjutnya, Kembali ke sebelumnya. Baik, setelah tadi diturunkan kolom-kolom tersebut, ini kolom-kolom ini memiliki tipe objek tadi dan tidak membutuhkannya. Kemudian langsung dilanjutkan mengisi kolom yang kosong dengan angka 0 dan melakukan korelasi. Setelah korelasinya didapat, kita melakukan EDA, di mana batas minimalnya itu kita ambil 0,5, dan 0,5 ini dapat 3 variabel yang bisa kita ambil sebagai variabel independen, dan variabel dependennya itu ya price in thousands. Next. Baik, nah di sini ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya ini itu bagian variabel X, yaitu yang di atas korelasinya nilainya di atas 0,5, ada engine size, horsepower, dan power per factor. Nah, sementara yang dependent variabelnya itu price in thousands. Nah, kemudian setelah tadi melakukan pembagian variabel independen dan dependen, kita melakukan training pada model pertama. Nah, yang pertama ini kita bagi dulu, yaitu 85% untuk data trainingnya. Dan ini hasil dari pembagian ini dibagi ke dalam 4 variabel, yaitu variabel xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Nah, setelah itu baru kita jalankan proses trainingnya menggunakan linear regression. Next. Nah, setelah dilakukan training, ini kita mendapatkan rumus persamaan model pertamanya, itu dengan
bagian intercept atau bias bagian D, dan juga bagian koefisiennya dari 3 variabel. Rumusnya ini yang pertama minus 2,88613,481 dikali nilai kolom dari engine size, kemudian ditambah minus 0,303140,794 dikali setiap nilai kolom pada kolom horsepower, kemudian koefisien 0,660777481 dikali nilai setiap kolom power per vector, ditambah dengan biasnya atau intercept-nya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita dapat rumusnya, kita melakukan prediksi, yaitu bagian variabel X test-nya, kita melakukan prediksi dan kita simpan di pred. Nah, pada selanjutnya kita menentukan root mean square error. Itu menggunakan perintah np.square root menggunakan function mean square error, di mana sini menggunakan variabel test, y-test, dan x-test. Nah, didapat errornya itu 3,85. Nah, selanjutnya kita menentukan akurasinya, yaitu dengan y-test dan hasil dari predik pada variabel x-test. Nah, didapat prediksinya yaitu akurasinya itu 0,90. Next. Lalu untuk pembuatan model kedua menggunakan S4 variabel yaitu X-trend, X-test, Y-trend, dan Y-test dengan X size-nya 0,83 dan Y-nya 15 menggunakan linear regression dengan rumus persamaan Y sama dengan AX1 plus AX2 titik plus AXN plus B, lalu Y minus 8224991 dikali engine size, lalu ditambah dengan minus 0,0316588 dikali horsepower, lalu ditambah 0,6594389 kali power per factor, lalu ditambah min 8,579011438 dengan lalu mencari nilai error dengan regression predict X test, lalu menggunakan NP squared mean squared error, lalu RMSE dengan hasil 3,831745897852601, lalu untuk average-nya dengan hasil 0,89892196120411197. Lalu kesimpulannya adalah nilai error terendah dan akurasi tertinggi didapat pada model pertama dengan penggunaan training set 85% dan random stat sebanyak 15, di mana hasil akurasinya menunjukkan 90%. Variabel tidak terikat yang digunakan terdapat 3 variabel yang memiliki nilai korelasi dengan variabel terikat di atas 0,5. Nilai error tersebut adalah 3,858, 1198, 1580465 dan memiliki nilai akurasi sekitar 0,90285447816565904. Semakin kecil nilai error dari suatu model prediksi, maka semakin baik pula prediksi yang dilakukan, dan untuk mendapatkan nilai error yang terendah perlu adanya pemilihan variabel yang baik. Itu saja dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.